Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Perkenalkan, saya adalah Tirta Rahajeng, NIM 10618025. Di sini saya mohon izin untuk memperkenalkan kepada pasien. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya dengan Dokter Gigi Dela. Di sini saya akan melakukan tahapan preparasi inlay pada resin komposit. Sebelum melakukan tahapan, alangkah baiknya kita melakukan 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Yang pertama, kita basahi tangan kita menggunakan air yang mengalir. Setelah itu kita kasih hand wash. Setelah itu kita ratakan sabun dan kita gosok kedua telapak tangan kita. Setelah itu kita gosokkan punggung tangan. Setelah itu kita gosok pada sela-sela jari, dan setelah itu kita gosok pada punggung jari dengan cara mengunci seperti ini. Setelah itu kita putar pada ibu jari seperti ini, dan setelah itu kita lakukan pada ujung tangan seperti ini, dan setelah itu kita bilas menggunakan air yang mengalir dan kita keringkan menggunakan tisu. Setelah itu kita menggunakan APD, yaitu yang terdiri dari masker dan handscoon. Baik, bila sudah kita menggunakan masker dan handscoon, selanjutnya kita mempersiapkan alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri, yaitu di sini kita ada arcade spattle, setelah itu ada glass lab, ada fine finishing board, setelah itu kita ada sendok cetak, setelah itu kita ada pensil tinta, setelah itu kita ada fissure board, ada semen stopper, setelah itu ada ekskavator, dan setelah itu juga kita ada tidak lupa dengan pantumnya. Dan untuk bahannya sendiri, yaitu ada articulating paper, ada ETSA, ada bonding, ada flexible composite, rubber dam, plastik cellophane, lalu ada heavy body dan ada light body, serta ada semen kalsium hidroksida. Sebelum melakukan preparasi, kita dapat mengetahui prinsip preparasi terlebih dahulu, di mana ada outline form, yaitu yang bertujuan untuk membentuk kavitas sesuai dengan pit dan fissure. Setelah itu ada resistant form, yaitu yang bertujuan untuk membentuk kavitas agar tidak mudah pecah, dan setelah itu ada retention form, yaitu yang bertujuan untuk membentuk kavitas agar tidak mudah lepas. Setelah itu ada convenience form, yang bertujuan untuk membentuk kavitas agar mudah diaplikasikan pada saat restorasi. Dan setelah itu ada finishing enamel wall and margin, di mana bertujuan untuk menghaluskan seluruh bagian preparasi. Dan kemudian ada toilet of the cavity, yang bertujuan untuk membersihkan kavitas dengan cavity cleanser dan mengeringkan kavitas. Lalu setelah itu yang pertama-tama langsung saja kita memilih warna resin komposit sesuai warna dengan gigi asli pasien. Setelah itu kita isolasikan gigi daerah kerja menggunakan rubber dam. Setelah itu kita bersihkan menggunakan ekskavator. Kita bersihkan jaringan kariesnya menggunakan ekskavator. Setelah itu kita membuat outline form, dan setelah itu kita preparasi kavitas pada bidang oklusal, yaitu kita preparasinya dimulai dengan menggunakan taperet fissure flat end dan mengikuti outline form outline sedalam 2,5 mm. Setelah itu dinding kavitas dibuat divergen 3-5 derajat ke arah oklusal, dan line angle dibuat tajam. Setelah itu kita buat pada bidang sisi proksimalnya. Kita preparasi bidang oklusal, yaitu dilanjutkan ke arah proksimal sampai batas interdental papil. Setelah itu dinding bukal dan lingualnya kita buat divergen 3-5 derajat ke arah oklusal. Setelah itu dinding gingivanya dibuat sampai batas interdental papil. Kita buat datar dan tegak lurus, kita sampai tegak lurus dengan sumbu gigi 2 mm. Setelah itu
kita buat bevel pada pulpo line angle dan cover surface enamel margin menggunakan fissure bore. Setelah itu kita haluskan bidang preparasi menggunakan fine finishing bore. Pastikan tidak ada undercut. Untuk melihat preparasi sudah terbentuk atau belum itu dengan menggunakan malam tuang, dimana malam tuangnya ini kita panaskan sampai lunak. Setelah itu kita pilih panjang dan lurus, tekan malam pada kavitas saat menekan itu searah dengan sumbu gigi. Hasil cetakan itu dianggap bagus bila tidak ada undercut, tidak ada dovetail, dan bevel jelas. Setelah itu kita lakukan pencetakan dengan double impression, yaitu pada bahan heavy body, yaitu kita berikan plastik cellophane. Pada gigi yang akan dicetak kita campurkan basis dan katalisnya menggunakan tangan sampai homogen, lalu aplikasikan ke sendok cetaknya ini. Setelah itu kita masukkan ke rongga mulut pasien. Setelah itu kita tunggu hingga setting. Setelah itu kita lepas plastik cellophane-nya. Yang kedua adalah light body, yaitu campurkan basis dan katalisnya, yaitu menggunakan glass plate. Dengan spatula kita aduk seperti ini dengan teknik melipat. Setelah itu kita aduk hingga homogen. Setelah itu kita aplikasikan di atas cetakan putihnya. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam rongga mulut pasien seperti ini. Setelah itu kita tunggu hingga setting. Lalu aplikasikan tumpatan sementara pada preparasi menggunakan fletcher atau bisa juga menggunakan bahan kalsium hidroksida. Setelah itu kita kirim hasil cetakan ke lab. Untuk pasang coba inlay-nya, yaitu kita melihat cek oklusi sebelum dan sesudah inlay-nya ini. Kita cek oklusinya, kita aplikasikan menggunakan articulating paper. Setelah itu kita cek juga apakah inlay mudah diinsersikan atau tidak. Setelah itu kita cek juga apakah ada bagian yang menyentuh pada gingiva. Jika ada bagian yang tajam, yaitu maka dapat kita kurangi dan kita tempelkan. Setelah itu jika sudah dilakukan pasang coba inlay dan hasilnya bisa diinsersi, maka langkah selanjutnya itu kita rekatkan menggunakan resin komposit luting semen. Setelah itu diulaskan pada inlay dan kavitas. Setelah itu kita cek juga apakah ada kelebihan pada perekat. Jika ada, kita buang menggunakan ekskavator. Setelah itu kita lecure selama 90 detik dari aspek oklusal maupun aspek proksimalnya. Setelah itu kita finishing menggunakan finishing bore. Setelah itu kita cek oklusi kembali. Setelah itu kita polishing menggunakan polishing point. Setelah itu kita cek menggunakan oklusi menggunakan articulating paper. Setelah itu kita lepas rubber dam-nya. Setelah itu kita tanyakan kepada pasien apakah preparasi yang telah dilakukan sudah dirasa nyaman atau belum. Jika dirasa sudah nyaman, maka pekerjaan dapat dikatakan selesai. Dan kita juga dapat memberikan KIE kepada pasien, yaitu dengan cara menghindari makanan yang keras dan lengket. Baik, setelah itu pekerjaan dapat dikatakan selesai. Setelah itu kita lepas handscoon dan kita lepas masker. Baik, terima kasih dokter. Itu yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan dari tahapan preparasi inlay pada resin komposit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.